Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali melanjutkan belajar bersama untuk mata kuliah konsep jaringan komputer chapter 7. Di malam ini ada 90 slide, semoga bisa kita selesaikan karena waktunya sudah tinggal hanya 4 sesi sampai dengan chapter 11. Saya harapkan materi untuk sampai dengan akhir semester bisa terselesaikan dan Anda bisa menyelesaikan semua chapter exam yang sudah disiapkan. Lalu untuk nanti malam ya, kemudian chapter 6 dan 7 akan saya buka. Kalau mungkin belum terbuka, saya pastikan insya Allah besok sore sudah dibuka. Anda mulai mengerjakan. Kemudian ada di chapter 7 juga ada tugas subnetting ya. Kemudian menghitung IP address. Saya berharap Anda juga bisa mengerjakan untuk tugas di chapter 7 khususnya di skill challenge. Nanti kita lihat. Kemudian bersamaan dengan perkuliahan kita ini mungkin di semester ini juga saya dengan Pak Adnan diminta untuk ikut mengajar di Digital Talent Scholarship dari Kominfo Online Access. Termasuk materi yang Anda pelajari ini juga di dalam kurikulum DTS tersebut ya. Jadi materi yang Anda sedang pelajari sama seperti materi kurikulum yang diberikan pada para peserta DTS online akses Kominfo, di mana kakak-kakak kelas Anda tahun lalu juga mengikutinya sebagai pembekalan untuk mengambil sertifikasi CCNA Cyber Ops, kemudian basis data ya sepertinya. Kalau di Network Academy ada dua, yaitu CCNA Cyber Ops, CCNA Introduction and Routing Switching, kemudian satu lagi adalah CCNA Security. Baiklah, kita masuk di sesi chapter 7. Ya, di chapter 7 ini diharapkan capaian pembelajaran di tiap subchapter di 71 setelah menyelesaikan perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kegunaan dari address IP versi 4 untuk memberikan atribut koneksi pada jaringan skala menengah, skala kecil dan menengah. Anda diharapkan bisa mengkonversi bilangan-bilangan desimal dan binary. Lalu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan struktur IP versi 4 termasuk dengan adalah bagaimana bagian-bagian pada jaringan dan bagian pada host serta subnet mask. Kemudian masih di subchapter 71 . Diharapkan Anda bisa menjelaskan
IP address di private yang disediakan untuk IP private dan IP public. Apa itu IP private, IP public nanti kita belajar bersama. Kemudian di subchapter 7.2 adalah addressing menggunakan IP versi 6 ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cek dulu di chatting. Sebentar. Untuk sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu apakah suara saya bisa diterima. Untuk Yusuf Awasi, sudah bisa didengar suaranya. Kemudian Safiah Huyai, untuk absen ya, absen asal Anda sudah masuk di sesi malam ini. Dari sistem Webex akan merecord seluruh peserta yang hadir di sesi malam, termasuk juga berapa persen tingkat atensi Anda di perkuliahan malam hari ini. Itu dapat saya jadikan justifikasi untuk menyampaikan ke pengelola di prodi presensi ya, jangan khawatir. Baiklah, kita lanjutkan lagi di subchapter 7.2 sama seperti IP versi 4 di IP versi 6. Beberapa poin yang diharapkan di capaian pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan nantinya mampu menjelaskan ya, membandingkan, kemudian mampu mengkonfigurasi IP address versi 6. Kemudian di subchapter 7.3 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana penggunaan ICMP untuk pengujian koneksi jaringan. Lalu kemudian menggunakan ping dan threshold untuk tes koneksi. IP versi 4 itu dimulai IP versi 4 terdiri dari angka 0 dan 1 yang kita biasa sebut adalah bit, terdiri dari 32 binary ya, 32 bit biner yang terbagi menjadi 8 bit oktet. Ya, 4 terbagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing adalah 8 bit oktet. Contoh di sini adalah representasi IP versi IP versi 4 ya. Nah, ya bisa dilihat ya. Adalah 1, 2, ya, 3, 4 kelompok ya. Ya, yang masing-masing adalah setiap kelompok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit oktet. Ada, mudah-mudahan bisa dipahami. Namun demikian, apabila IP address direpresentasikan menggunakan biner, maka terlalu panjang. Ya, sehingga nanti representasinya adalah di dalam bilangan desimal. Nih. Dengan
diberi penanda antar bilangan desimal dengan tanda titik. Contoh di sini adalah 209.165.200.255. Lalu kemudian jaringan LAN A di alamat address 192.168.10.0/24. Apa itu /24? Nanti kita perdalam lagi. Ini adalah alamat network atau alamat jaringan. Kemudian ada yang disebut dengan alamat host ya, 192.168.10.10 atau 192.168.10.1. Ini untuk LAN A. Demikian juga LAN B. Networknya berbeda, di mana alamat network B LAN B adalah 192.168.11.0/24. Alamat host, beberapa host di LAN tersebut adalah 11.10 PC2, kemudian di router dengan interface G01 itu adalah 192.168.1.1. Ini adalah representasi IP address versi 4 menggunakan bilangan desimal dengan penanda antar bilangan adalah dengan titik. Video untuk konversi antara binary dan desimal Anda bisa akses di masing-masing flashcard di netakad.com. Untuk notasi binary, untuk konversi binary dan desimal ada yang kesulitan ataukah tidak? Coba ini ya. Jadi untuk notasi bilangan desimal dan biner, singkatnya Anda bisa gunakan adalah cara seperti ini. Misalnya adalah, coba saya lihat di chat ya. Anda bisa chat nanti di sini. Berapakah bilangan desimalnya? Kemudian berapa bilangan binerinya? Coba saya mau lihat apakah Anda ada yang kesulitan untuk mengkonversi bilangan desimal ke dari bilangan biner ke desimal order 2 ya, atau dari desimal ke biner atau order 10. Arif Saifuddin 1011. Ada yang kesulitan? Ada ya? Saya lanjutkan. Kemudian ini lewat saja ya, Anda sudah paham. Kemudian nah ini ya. Ini untuk mempermudah mengingat bilangan konversi dari bilangan desimal ke biner. Anda bisa membuat urutan pangkat 2 dari deretan bilangan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi kalau misalnya binerinya adalah 1, 0, 1,
kosong ya. eh, eh ini Rama, dari Rama jawabannya adalah 10. Dari Rama jawabannya 10. Ini ya Rama ya, mungkin maksudnya ini ya. Ini 10 ya. Betul ya. Kemudian kalau heksa. Nah, ini heksa berapa ini? Perlu juga nanti di IP versi 4 karena menggunakan bilangan desimal. Ya, 10 betul, 10 desimal. Kalau heksa ini nih sebentar. Oke, A ya. Ada masalah ya berarti ya. Saya lanjutkan. Kemudian 1010 Anda tinggal ambil ini ya. 8 dan 2 yang bernilai 1 kemudian dijumlahkan. 8 tambah 2 ya sama dengan 10 desimal. Nah, ini konversinya. Kemudian kalau 27 adalah kita ambil nilai yang terdekat terendah. Misalnya di situ adalah 27. Paling dekat 32 bukan, berarti adalah 16. 16 tambah berapa? 16 tambah 8 ya. 20 24 kurang 3 tambah 2 dan 1. Jadi 1 1 0 1 1 itu ya. Dan biar ini saya hapus dulu supaya jelas. Nah, contoh soal saya adalah tadi saat 27 nilai terdekat adalah 16, berarti ini 1. Kemudian terdekat lagi ditambah, ini masih kurang kan, 27 tambah 8 24 1. 24 tambah berapa supaya menjadi 27 tambah 3 2 dan 1. Ini adalah 1 1. Kemudian ini adalah 0. Sehingga 27 desimal adalah 11011. Nah, ini adalah notasi bilangan notasi untuk IP address dengan 4 bilangan desimal dipisahkan dengan tanda titik ya. Jadi di sini 11000 1 128 tambah 64 menjadi 192. Kemudian berikutnya Anda bisa isikan ini ya. Nah, contoh di sini. Nah, ini ada yang bertanya. Lebih baik 1101 kosong di belakang, kosong di depan dihapuskan Rama Pradana. Ini ada pertanyaan. Apakah 11011 atau 00011011. Penulisannya adalah 11011 ya. Pengertian konversi antara desimal ke biner ini akan sangat berguna pada saat nanti kita menghitung subnet mask ya. Apa itu subnet mask, kita lihat nanti ya. Ini masih konversi, skip saja. Konversi ini ada latih sendiri ya. Konversi desimal biner, biner desimal, biner heksa, heksa biner, heksa ke desimal, desimal ke heksa. Saya anggap Anda bisa berlatih sendiri. Kemudian masuk di struktur IP address versi 4. Struktur IP address versi 4. Mudah-mudahan ini videonya sudah sama ya. Saya
ngomong, saya sampaikan dengan video atau gambar yang tampil. Jadi struktur IP address versi 4 ada dua, yaitu bagian di network dan bagian host. Ya. Bagian di network, semua device, semua perangkat pada jaringan harus memiliki semua perangkat jaringan pada suatu network yang sama harus memiliki bagian network yang sama. Ini ya. Semua perangkat jaringan pada satu jaringan yang sama, suatu perangkat pada jaringan yang sama, satu LAN yang sama, harus memiliki bagian network, bagian jaringan, ya bagian jaringan IP address versi 4 yang sama. Kemudian fungsi subnet mask adalah membantu perangkat tersebut untuk mengidentifikasikan bagian jaringan dan bagian host. Ya. Gambar di sini adalah menggambarkan bagian jaringan, IP address bagian jaringan, ya, bagi dua ya. Kemudian adalah bagian host atau yang menentukan alamat perangkat atau host pada satu LAN atau satu jaringan yang sama. Di sini network portionnya adalah 192.168.10. Ini adalah alamat jaringannya. Kemudian alamat hostnya adalah 10. Nanti kita diskusikan lebih dalam lagi. Sehingga dalam menuliskan di perangkat atau di PC Anda, IP address adalah 192.168.10. Ini adalah bagian alamat address network, alamat network, dan 10 ini adalah nomor hostnya. Kemudian ada subnet mask. Nah. Kemudian selain IP address, subnet mask adalah satu IP lagi yang penting, yaitu default gateway. Ya, default gateway adalah IP address di mana suatu host akan mengirimkan seluruh request-nya apabila host tujuannya adalah host di luar jaringan dia sendiri, ya, di luar jaringan LAN, maka request-nya dilewatkan melalui di IP default gateway. Ya. Kemudian lanjut lagi ya. Masuk di bagian subnet mask. Mohon bisa dicermati untuk subnet mask. Ya. Subnet mask menunjukkan hubungan antara bit pada IP address ya adalah alamat network. Wah, ini susah ini dipahami ya. Sebentar. Ini IP address itu adalah yang membagi
antara alamat IP address network dengan IP address IP dari host. Sementara dipahami seperti itu dulu, seperti di gambar ini, network, bagian network, subnet masknya semuanya nilainya adalah 1. Nah ini diingat ya. Jadi kalau subnet masknya 1 semua, berarti adalah dari bit 1 sampai bit 24 itu adalah alamat network. Ya. Nih 192, 168, 10 ini adalah alamat network. Didapatkan dari mana? Dilihat dari subnet mask. 255 desimal, binarinya adalah 111, 255, 255. Maka bit 1 sampai 24 ini adalah bagian dari alamat network. Kemudian apabila subnet masknya 0, maka itu adalah bagian IP untuk host. Kemudian bagaimana cara menghitung alamat network apabila diketahui ya suatu IP address, ini IP address suatu host dan subnet mask suatu host. IP addressnya 192.168.10.10, subnet masknya 255.255.255.50, maka berapa network addressnya? Network address adalah hasil dari operasi logic N antara IP address dengan subnet mask. Nah, ini di N kan ya, operasi N ya. Kita lihat di sini 1 di N kan 1 0 1 0 dan seterusnya. Kemudian ketemunya adalah 192, nilainya sama ya. Ini nilainya hasilnya adalah ini sama karena di N-kan dengan 1, berapapun kalau di N-kan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Ya, 192, 168, 10. Baru kemudian pada 8 bit terakhir subnet mask adalah 0, maka berapapun bilangan biner di N-kan dengan 0 hasilnya adalah 0. Sehingga alamat networknya adalah 192.168.10.0 ya. Sampai di sini ada yang bisa ada pertanyaan dari Rama Pradana, Pak, kenapa IP address biasanya 192.168 ya nanti ya. Nanti kita diskusikan lagi mengapa IP pertanyaan dari Rama Pradana, kenapa IP address biasanya 192.168? Ya karena yang biasa Anda pakai, tetapi IP address itu banyak sekali. Nanti kita kupas lagi. Berikutnya ya. Kemudian subnet mask dalam penulisannya adalah seperti ini, 255.255.255.0 yang sering Anda pakai, gitu kan ya. Penulisan dalam biner 32 bit address adalah 1110, ini tidak efektif menuliskannya ya. Sehingga
biasanya adalah dituliskan 255. Ini juga masih panjang, sehingga disingkat lagi prefix panjang dari prefix. Panjang prefix adalah /24. Apa ya yang 24? Yang bernilai 1 dari subnet master boot dari 32 bit address yang bernilai 1 adalah ada 24 bit ini. Ya. 8, 16 tambah 8 adalah 24. Demikian juga ini 29 misalnya, ini contoh. 8, 16, 24 tambah 5/29. Ini penulisan prefix length untuk subnet mask. Bisa diikuti ya sampai di sini ya. Ini pengetahuan yang wajib Anda harus tahu. Subnet mask ya, dituliskan biasanya adalah 25 ini. Contoh, salah satu contoh saja, menjadi /24 ya, supaya lebih ringkas. Kemudian network host broadcast address. Network host portion adalah 0, kemudian alamat address pertama ini pada contoh ini ya. Pada contoh ini satu alamat jaringan ya diketahui adalah 192.168.10.0/24. Berarti subnetnya masnya berapa ini? 255.255.255.0. Kemudian berapa range atau berapa alamat-alamat host yang disediakan pada jaringan ini. Ya, pada alamat jaringan ini dimulai alamat pertama adalah 1 ya, 1001. Kemudian alamat terakhir adalah 1111110 atau ini adalah berapa ini? 254 ya. Nah, ini adalah alamat host yang bisa dipakai pada jaringan 192.168.10.0/24 dari alamat host 1 sampai 254. Ini bisa digunakan sebagai IP address host. Kemudian ada satu address lagi di mana host portion atau bagian di address host nilainya adalah semuanya 1. Di mana IP address tersebut yang nilainya 1 digunakan sebagai alamat broadcast. Ya, sampai di sini Anda sudah belajar. Satu adalah IP address ya, network address ini ya. Saya ulang ya. Satu adalah di mana? Satu di sudah belajar satu network address ya. Kemudian network addressnya ini ya. Nah, ini network address. Bagiannya mana? Ini ya network address. Kemudian apa? Bagian host, alamat host yang bisa dipakai. Alamat host pertama adalah 1. Kenapa bukan 0? Karena 0 digunakan untuk alamat network address. Ya. Jadi bagian host apabila nilainya 0
maka digunakan sebagai alamat network. Ini 0 ya. 0-nya itu digunakan untuk network address. Ini network ini ya, network address. Kemudian alamat pertama adalah 1, alamat terakhir adalah semua binarinya adalah 1 kecuali bit terakhir 0. Nah, itu adalah alamat terakhir yang bisa dipakai untuk host. Saya ulangi ya. Alamat pertama untuk host adalah 1 atau semua 0 kecuali belakangnya adalah 1. Kemudian alamat terakhir yang bisa digunakan untuk alamat host adalah semua 1 kecuali belakangnya adalah 0. Nah, ini 1, ini adalah 2, 5, 4. Kemudian alamat broadcast adalah bagian alamat host yang nilai bitnya semuanya adalah 1. Nah, itu adalah digunakan sebagai alamat broadcast. Jadi ada berapa? 3 tipe ya. 1 adalah untuk digunakan network address ya. Kemudian yang kedua adalah yang digunakan untuk address host, yang ketiga digunakan untuk address broadcast. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dari Taufik Afandi. Apakah kegunaan dari broadcast address? Baik, nanti saya jelaskan setelah ini ya. Untuk apa namanya network address, kemudian host address, dan broadcast address pengertiannya sudah bisa dipahami semua kah? Sudah bisa dipahami ya? Baik, saya lanjutkan ya. Nanti kita bicarakan lagi pada IP address ini apakah bisa dipakai /25. Pertanyaan yang bagus dari Ilyasa Aliadrun. Nanti kita lihat di sesi berikutnya di slide berikutnya akan dikupas lebih dalam lagi. Jadi kita sudah mengenal network address, host address, dan broadcast address ya. Kemudian ini yang sudah Anda pelajari adalah 1 network address, 2 ini adalah host address, 3 adalah apa tadi? Broadcast address. Ya, ini semuanya nilainya adalah 0. Ya. Ini alamat pertama itu adalah 0000 sekian 1 gitu ya. Dan terakhir ini kemudian sampai 111 semua, terakhir 0. Kemudian broadcast address adalah semua nilainya adalah 1. Nah ya. Kemudian lanjut lagi.
Video demonstrasi bisa Anda akses di NetAccount masing-masing, atau kalau ini diklik ini mau nggak nih? Kan nggak bisa ya di flashcard Anda. Kemudian Anda bisa juga menggunakan apa namanya kalkulator ya. Misalnya nih apa pekerjaan Anda banyak ini, Anda apa belum hafal konversinya, Anda bisa gunakan adalah menggunakan kalkulator konversi binary ke apa namanya desimal. Berikutnya konversi, nah ini latihan konversi, Anda bisa berlatih sendiri ya. Tidak perlu dikumpulkan ya. Anda cukup latihan saja sendiri. Siapa tahu nanti apa dipakai ya di lapangan di tempat Anda bekerja. Misalnya Anda kebetulan masuk di divisi network kan, otomatis ini sudah di luar kepala. Binary, desimal, desimal, binary. Kemudian ini adalah konfigurasi statik, yaitu apa namanya, kita memasukkan konfigurasi IP address secara manual pada satu host. Ini beberapa perangkat itu apa namanya kadangkala membutuhkan IP statik. Lalu kemudian adalah dynamic IP address assignment to host atau protokol konfigurasi host secara dinamik atau disebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, adalah satu protokol, satu cara untuk memberikan IP address secara otomatis pada satu host. Contoh yang ada di gambar ini adalah tampilan menu apa namanya form pada konfigurasi di Windows, di mana pengaturannya secara default baik itu perangkat Ethernet maupun WiFi itu menggunakan IP address secara otomatis atau DHCP client ya. Jadi host yang menggunakan setting seperti ini, obtain an IP address automatically, akan merequest, akan meminta IP address dari server yang beroperasi pada satu jaringan di mana PC tersebut terhubung. Server DHCP secara otomatis akan memberikan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS ya, dan konfigurasi informasi yang lain. Kemudian saat PC atau perangkat kita ini kita matikan, maka alamat yang sudah diberikan tadi akan dikembalikan ke server ya untuk digunakan kembali, baik oleh PC itu kembali atau digunakan oleh PC atau host yang lain. Ya. Penggunaan kembali IP address yang sudah dipakai ya, yang sudah diberikan dari server, dikonfigurasikan ya, itu counting down, misalnya DHCP server disetting pemberian IP address selama 3 hari. Selama 3 hari maka IP address itu hanya untuk PC ini saja. Ya. Kemudian setelah 3 hari PC ini tidak nyala lagi, misalnya kita nyalakan hari Senin ini. Senin dipakai, kita dapat IP address.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru nyala Sabtu, maka IP address yang dipakai tadi digunakan oleh host yang lain. Ya. Kemudian konfigurasi berapa waktu IP address itu boleh digunakan oleh PC yang lain tergantung pada kepadatan penggunaan IP address pada LAN pada jaringan tersebut. Anda bisa konfigurasikan. Kalau hanya 10 komputer misalnya, 10 PC dalam satu LAN tidak ada PC yang lain, ya mungkin bisa secara default 3 hari. Namun demikian, dalam satu jaringan misalnya WiFi, tempat tersebut itu adalah tempat publik, misalnya di suatu hall, satu area di tempat publik, hotel atau di mall ya, yang tentunya PC-nya adalah tidak menetap, host yang menggunakan adalah berbagai macam, berganti-ganti. Kita bisa turunkan waktunya mungkin hanya 6 jam atau hanya 1 hari ya, tergantung dari lokasi di mana diimplementasikan protokol DHCP tersebut ya. Baik, kemudian lanjut lagi di komunikasi IP versi 4 ada tiga, ini sudah kita pelajari di chapter sebelumnya, yaitu unicast, one to one communication, satu ke satu ya. Lalu kemudian broadcast, ya ini satu ke banyak, mengirimkan satu paket ke semua host yang terhubung di LAN tersebut. Kemudian multicast satu ke beberapa. Ini kita skip saja ya. Ini pengiriman data dari IP address host 172.16.41 ke 172.16.4.253. Ini dari satu ke satu. Kemudian ini adalah dari satu ke semua. Ya. Ini ya. Anda lihat di sini. Di atas ini disebutkan broadcast adalah sumbernya 172.16.4.1, destination-nya adalah 255.255.2 ini. IP broadcast adalah ini. Jadi kalau kita mengirimkan pesan ke IP address 255.255.255.255, artinya host tersebut ini ya. Host ini. Nah ini ya. Host ini 172.16.41 mengirimkan ke 555, itu adalah mengirimkan ke semua host. Ya, saya ulang ya. Apabila suatu host, nih hostnya ini ya, sumbernya, source-nya adalah ini, mengirimkan destinasinya ke 255, artinya dari host ini mengirimkan paket ke seluruh host di LAN tersebut. One to all broadcast. Sebentar. Saya jawab dulu ya. Ada satu pertanyaan dari kawan Anda ini. Sebentar. Mana tadi? Eh, hilang. Dari Azam, apa keunggulan IP statik? Dan kapan kondisi yang mengharuskan untuk set IP statik? Ya, IP statik dan dinamik masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri.
Nih, saya nih. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. IP statik biasanya dipakai untuk perangkat-perangkat yang tidak mobile. Contoh nih, dalam satu jaringan Anda setting ada satu ruangan, satu LAN, ya, satu ruangan di satu lantai misalnya nih, atau satu lantai di satu gedung, semuanya adalah di lantai tersebut satu LAN. Beberapa perangkat di situ yang dipakai ada laptop, ada tablet, ya, handphone, kemudian printer, ada switch, ada router misalnya. Kita bisa memberikan IP statik pada perangkat-perangkat yang memang tidak mobile, tidak portable. Contoh printer satu, kedua router, ketiga switch. Perangkat itu secara fungsinya dan tempatnya tidak bergerak di situ, maka kita berikan IP statik. Dia tidak berubah-ubah. Apalagi adalah router, dan router tersebut sebagai default gateway. Otomatis karena sebagai default gateway, maka IP di interface router tersebut harus kita berikan IP statik. Kemudian kapan kita berikan IP dynamic? Apabila satu host atau perangkat itu dalam kondisi mobile, laptop, dipakai pada saat di ruang tersebut, ya, kemudian dia pergi dimatikan, bawa pulang, ya, maka IP-nya kita konfigurasikan dengan menggunakan IP dynamic atau otomatis. Tablet, handphone yang Anda pakai, ya, masuk di kampus Undip misalnya, kemudian Anda masuk Undip Connect, itu menggunakan IP dinamik. Itu masing-masing fungsi pemberian IP statik dan IP dinamik disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Lalu kemudian pengiriman data multicast. Multicast adalah di alamat 224.000 sampai 239.255.255. IP ini digunakan untuk pengiriman multicast. Ya. Jadi kalau suatu host, contoh adalah dengan IP address 172.16.43, kemudian dikonfigurasi multicast-nya adalah di 224.10.10.5, kemudian host 172.16.44 juga dengan multicast 224.10.10.5, maka apabila satu host mengirimkan data ke 224.10.10.5 atau alamat IP multicast, hanya dua host inilah yang mendapatkan paket dari host 4.1, yaitu host tujuannya 43 dan 44. Karena apa? Karena keduanya adalah memiliki IP multicast yang sama, ya. Ini pengiriman IP multicast. Kemudian Anda coba membuat di paket tracer, ya, adalah untuk mengamati pengiriman paket, ya, dengan traffic unicast, broadcast, dan multicast. Ini harus dicoba, ya, supaya Anda paham bagaimana mekanismenya. Lalu berikutnya adalah ini pertanyaan dari siapa tadi, ya? Taufik Afandi sudah, ya, terjawab, ya, tadi, ya, broadcast address. Kemudian ini Rama Pradana ini menanyakan tadi, kenapa IP address biasanya 192.168, ya. IP address versi 4 ada dua jenis, yaitu
IP private dan IP public. Ya. IP private ya ini digunakan hanya untuk jaringan internal lokal saja ya. Supaya IP private bisa dikenali di internet, maka IP private tersebut harus dibungkus atau ditranslasikan menjadi IP publik. Jadi IP private ini hanya bisa digunakan di jaringan-jaringan lokal. Contoh di sini ya, internal, jaringan internal. Di Telkom, kemudian di Fakultas Teknik, Seundip. Kemudian kalau IP address yang dipakai itu mau supaya bisa dikenali keluar, maka harus ditranslasikan menjadi IP publik dari Undip. Ya, harus di NAT atau ditranslasikan. Ya. Berapa IP address private? IP address private adalah ada 3 kelompok ini ya. Yang boleh Anda pakai bebas untuk lokal, yaitu dari alamat yang pertama adalah kelompok 10.000/8 sampai 10.255.255.255. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ini nanti disebut kelompok kelas A. Yang kedua adalah 172.16.00/12 atau dari 172.16.00 sampai 172.16.31. Ini kelas B. Kemudian yang umum digunakan adalah di IP address 192.168.00/16 sampai 192.168.255.255. 192.168.255.255. Ini adalah kelas C. Yang sering dipakai adalah ini. Berarti kita tidak harus dengan 192.168. Enggak. Anda bisa pakai 172.16 sampai 172.31 atau 10. Nah, ini lebih lebar lagi ya. Jadi ini kelas B, ini bisa dipakai ini ya. Kemudian ini 3 bisa dipakai. Kemudian kalau ini adalah ini, nantinya hanya ini ya. Biasanya dipakai untuk kelas C /24. Tapi yang bisa dipakai adalah /16 dari mulai 00 sampai 255. Kapan menggunakannya? Nanti kita diskusikan lebih dalam lagi ya. Lalu kemudian IP address untuk kegunaan khusus spesial. Ini adalah untuk loopback address atau IP lokal kita. Loopback address IP kita sendiri. Ini biasanya digunakan untuk tes konfigurasi TCP/IP driver TCP/IP pada host ya. Kalau Anda ping 172.001, ping itu adalah aplikasi untuk menguji koneksi ya, konfigurasi TCP/IP. Kalau kita ping ke 127.001 tidak reply, artinya ada masalah di host kita sendiri, entah itu konfigurasi TCP/IP driver atau LAN card rusak dan seterusnya. Kemudian link lokal address atau automatic private IP address atau Windows mengkonfigurasi secara manual ya dia sendiri IP address dia sendiri. Jadi kalau Anda konfigurasi DHCP client kemudian mendapatkan IP ini artinya belum mendapatkan IP address dari DHCP yang layanan di jaringan tersebut. Kemudian alamat yang digunakan untuk pengujian
atau tes itu 192.020/24 atau 190.2020 sampai dengan 2.255. Lanjut ya. Kemudian alamat network dibagi menjadi 3 kelas. Ya. Perhatikan ini, bedakan dengan yang tadi saya sampaikan kelas ABC untuk IP private. Ini adalah IP keseluruhan. Pengelompokan kelas IP address, yaitu kelas A dari 000/8 sampai 127.000/8 digunakan ya untuk suatu jaringan yang skala besar ya, lebih dari 16 juta alamat host, IP address host. Ya, kita gunakan alamat IP address kelas A. Dalam satu jaringan ada 16 juta host perangkat. Kita pakai kelas A. Kemudian kelas B dari 128.000/16 sampai 191.255.000/16. Apabila dalam jaringan tersebut ya maksimal adalah 64.500 ya. Host address atau IP host yang ada 65.000 host dalam satu jaringan. Kita pakai kelas B. Kemudian kelas C, apabila dalam satu jaringan itu adalah host yang menggunakan kurang dari 254 host. Kita pakai kelas C 192.000/24 sampai 223.255.255.024. Kelas ini adalah untuk seluruh IP address versi 4. Ya, sehingga kalau kita kembali ke slide sebelumnya yaitu 10, 172, kemudian 192 IP private, masuknya untuk 10 adalah di kelas A, kemudian 172 di kelas B, 192 di kelas C. Nah, ini penggunaannya tergantung pada saat konfigurasi jaringan yang akan diimplementasikan itu, jumlah host yang akan di cover pada jaringan itu berapa. Kalau hanya 10, 20, 100 cukup gunakan kelas C. Kalau host di situ ada 65.000 gunakan kelas B. Kalau jaringan di situ hostnya ada 16 juta kita pakai kelas A. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, masih hidupkah ini? Masih on kah ini? Mudah-mudahan masih ya. Ya. Lanjut ya. Berikutnya nah ini demonstrasi video kelas full. Kita sebut tadi adalah kelas full atau IP kelas A, kelas B, kelas C tadi itu disebut dengan kelas full, pengalamatan kelas full untuk IP versi 4. Ya. Videonya Anda bisa lihat di login masing-masing di NetAcad. Nah, ini pembagiannya kelas full addressing. Kelas A jumlah jaringannya adalah 128, total host yang bisa di cover 16 juta. Kelas B adalah jumlah networknya adalah 16.000, 16 kilo. Total host tiap network, ini total host maksudnya tiap network ya, adalah 64 kilo, 65.000. Kelas C total network yang di cover adalah 2 juta. Kemudian total host tiap network adalah 254. Ini paling tidak Anda pernah mendengar dulu ya, nanti Anda hafalkan. Jadi di kelas A jumlah
jumlah network yang di cover adalah 128 network kelas A. Dari 0 sampai berapa tadi? 00 sampai sorry. Nah, ini ya. Dari 0. Ini pertanyaan yang sering muncul di ujian sertifikasi. Ya ini ya. 0 sampai 127/8. Kalau slash 8 artinya apa ini? Network portionnya. Ini ya, dibagi nih. Nah, berarti dari 0 sampai 127. Berarti ada 128 network. Ya. Dengan tiap network adalah ini 128 network. Dengan tiap network itu dapat diisi ya, dapat mengalamati sebanyak 16 juta tiap network. Ya. Kemudian kelas B dan kelas C. Ini dihafalkan. Lalu muncul tadi yang kita bahas satu network 128 ini adalah kelas full. 16 kilo 2 juta network ini adalah kelas full. Kemudian tahun 90-an muncul classless addressing. Apa ini classless? Kita lihat ya. Ya, menggunakan prefix length ya. Kemudian pengaturan untuk IP address dunia itu ada 5 organisasi ini, yaitu ARIN bagian Amerika, kemudian Eropa itu RIPE, kemudian Asia Pasifik APNIC, kemudian Afrika adalah AFRINIC, dan Amerika Latin LACNIC. Jadi Indonesia masuk mana? Di APNIC. Jadi Undip mendapatkan IP address dari APNIC ini ya. Kita mendapatkan IP address 182.255 sekian. Itu adalah IP address Undip. Kemudian ya Rahmadin sinyalnya jelek. Ya, tapi masih bisa didengar ya. Ya, nanti tetap aja ini recording malam hari ini saya upload ke YouTube. Jadi saya tidak memaksa Anda kalau memang kualitasnya koneksinya kurang baik. Pak, ini kuota saya hampir habis, ya tutup dulu. Ya, tutup dulu nggak apa-apa. Nanti lewat format saya share link URL untuk YouTube rekaman kita malam ini. Atau mungkin kuota fisik Anda, Pak, saya sudah ngantuk, ya tidur dulu lah ya. Jangan dipaksa, jangan memaksa, nanti pas Anda sudah fit, Anda bisa buka rekaman sesi kita malam ini. Selesai, kemudian Rama Pradana, apakah kelima ini bisa mengatur IP address dari satelit atau bagaimana? Bukan. Jadi kelima organisasi ini yang membagi IP address untuk tiap organisasi di dunia. Ya, ya. Misalnya IP address Undip nih, ya diberikan oleh APNIC nih. Nah, kita lihat di sini, coba ya. Mudah-mudahan koneksinya bagus. Ini contoh saya share screen. Kita masuk di sini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ya, aduh saya lupa ini. Nah ini. Nah ini ya. Contoh ini adalah untuk melihat IP address Undip. Kita contohkan di sini ada nggak ya? Coba. Saya belum pernah ini pakai ini. Yang nggak bisa kan ini berarti nih. Ya, ini adalah IP address kita cari University Diponegoro University yang muncul
banyak sekali ya. Atau ini inherent, coba ada nggak Indonesia? Nah ini inherent ada ya. AS ini adalah atau apa namanya nomor untuk protokol BGP di seluruh dunia ya. Ini AS inherent ini adalah jaringan antar perguruan tinggi di Indonesia. Kita lihat di sini eh peer ya, peer Undip sudah enggak Indonesia ID dan udah beda lagi, coba kita lihat inherent udah lepas Undip. Undip peer versi 4. Nah ini ya, nah ini Undip. Di Undip di sini kita bisa lihat, kita klik AS number kita adalah 4 AS 46049. Klik. Nah, muncul adalah IP address-nya mana ya? Ini konfigurasi propagasi dari IP address. Jadi IP address di sini ya, IP address di mana yang diberikan dari APNIC ini 46049 kita apa namanya deploy di Udip, ada router ada beberapa gitu ya, ada satu router, satu dari kita diberikan dari APNIC, kemudian kita berlangganan ke ini di mana ini dua provider IP ini ya, kita kenalkan ke dua provider tersebut ya. Kemudian dari dua provider itu membroadcast atau mempropagasi atau mengenalkan ke network yang lain, router-router yang lain yang terhubung ke mereka ya, sehingga ke semua router ini tahu bahwa IP 1 sekian 2 titik sekian ini Undip ini misalnya ya, sekian 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 ini ada di router dengan AS number 4 AS 46049. IP ini didapatkan dari yang tadi ya, dari mana? Dari APNIC. Dari APNIC ya. Dari APNIC nih. Nah, ini itu ya mekanismenya. Kemudian lanjut lagi, IP versi 4. IP versi 4 sudah apa namanya sangat terbatas sehingga apa namanya perlu orang mulai berpikir bagaimana membuat satu address yang baru, muncullah teknik IP versi 6 ya. Kemudian apa namanya implementasinya ada tiga, yaitu dual stack di mana IP versi 4 dan IP versi 4 bekerja secara apa namanya dua-duanya bekerja. Kemudian tunneling, lalu yang ketiga adalah translation. IP versi 4 kemudian ditranslasikan ke device IP address versi 4. Representasi IP address versi 6 berbeda dengan IP address versi 4, di mana IPv6 ini, IPv6 ini panjangnya adalah 128 bit. Bandingkan dengan IP versi 4 berapa bit? 32. Sehingga dengan tambahan apa namanya jumlah bit di versi 4 ya, dari versi 4 maka device yang bisa diakomodir dengan IPv6 ini lebih banyak, di mana representasi IP versi 6 IPv6 itu adalah menggunakan bilangan heksadesimal. Itu kenapa di awal sesi tadi saya sampaikan konversi biner ke desimal, biner ke heksa, heksa ke biner, heksa ke desimal dan seterusnya ya.
Kemudian di representasinya adalah 4 bit direpresentasikan dengan satu bilangan heksadesimal. Ini adalah 4 bit. Tiap satu bilangan heksadesimal adalah 4 bit biner. Kemudian tiap 4 bilangan heksa itu dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, nanti Anda baca-baca kembali lagi sendiri ya. Ini saya ambil poin-poinnya saja. Nah, ini representasi IP versi 6. Lalu ini ada, coba perhatikan dalam satu notasi address IP versi 6, apabila ada satu bagian, satu kelompok IPv6 yang bernilai 0, ini ya 0, 0 ya. Sehingga kalau dituliskan disingkatnya adalah dari 2001 DB8 00 ABCD 00 100 dapat dituliskan ya, dapat disingkat dari representasi dua kelompok heksanol ini dengan dihilangkan. Jadi hanya titik 2 saja, titik 2 ini ya, dan titik 2 ini muncul menjadi seperti ini. Demikian pula ini ya, ini 0, ini 00, titik 2 00 menjadi seperti ini. Itu ya. Saya kira itu. Bagaimana seperti ini? FF020001, di mana di sini adalah nolnya banyak nih. Ya, dituliskan dengan FF02 titik 2 1. Kalau 00 semua adalah di titik 2 titik 2. Ini representasi IP versi 6. Demikian juga untuk alat pengalamatan dengan IPv6 bisa menggunakan pengiriman data juga bisa menggunakan dengan unicast, multicast dan anycast. Ya, mengirimkan satu ke beberapa perangkat. Ini terus saja ya. Terus struktur dan seterusnya. IP address, konfigurasi IP address, interface gigabit data interface gigabit 00 IPv6, kemudian dituliskan /64 no shutdown seperti biasa, seperti konfigurasi IP versi 4. Lalu default gateway. Kalau untuk DHCP IPv6 menggunakan stateless address auto configuration dan stateful DHCP versi 6. Ini untuk konfigurasi otomasi konfigurasi IPv6. Kemudian terus lanjut lagi lokal. Nah, ini sudah terus konfigurasi. Ini Anda coba ya di lab di 7.2 untuk konfigurasi IPv6 address. Silahkan kalau ada yang kesulitan untuk koneksinya sudah sulit atau badannya sudah sulit, sudah susah melek lagi, boleh off dulu, silahkan live, saya selesaikan. Ini tinggal satu. Kalau Anda sabar, satu sesi lagi, satu ini lagi ya, subchapter terakhir ini. Subchapter 7.3 adalah penggunaan ICMP versi 4 dan ICMP v6. Ini sudah sering Anda pakai mungkin ya.
yaitu aplikasi ping. Aplikasi ping itu adalah protokol messaging untuk IPv4 maupun IP versi 6 ya. Di situ yang informasi yang bisa didapatkan adalah konfirmasi dari host apakah request dari host 1 ke host 2 itu host 1 menanyakan apakah host 2 hidup gitu ya. Dia minta ya, kemudian dari host tujuan mengkonfirmasi apakah host tujuan itu nyala aktif ya. Lalu berapa waktu yang dibutuhkan dari message yang dikirimkan dari host 1 ke host 2. Lalu rute, apakah rutenya berjalan dengan baik sampai dengan host tujuan. Kemudian ping ya. Ping ini untuk melihat apakah konfigurasi TCP/IP di lokal kita ya itu berjalan dengan baik, berfungsi dengan normal. Demikian juga bisa digunakan untuk tes koneksi ke host yang lain. CMP atau implementasinya adalah dengan ping, aplikasi ping. Lalu kemudian aplikasi berikutnya adalah traceroutes. Ini untuk melihat rute dari satu host ke host yang lain ya. Dari satu host ke host sumber ke host tujuan. Dia akan menampilkan jalur-jalur rute yang dilewati paket dari host sumber ke host tujuan destination. 1, 2, 3. Ini akan muncul di aplikasi keluaran dari aplikasi paket tracer. Ya, Anda bisa coba di lab di 7.3. Tidak harus dikumpulkan ini ya, yang untuk paket tracer. Tapi Anda harus mencobanya, ya, baik ping maupun traceroute. Kemudian saya kira itu. Kemudian untuk skill integration, nah ini yang wajib Anda coba nanti ya. Skill integration challenge. Ini yang dikumpulkan ini satu ini ya. Anda coba, kemudian konklusi atau kesimpulan di sesi malam hari ini, setelah mengikuti pembelajaran di sesi malam hari ini, Anda diharapkan, saya berharap Anda mampu untuk menjelaskan kegunaan fungsi IP address versi 4 dalam memberikan layanan komunikasi pada jaringan skala kecil ya sampai jaringan skala menengah. Kemudian mampu paling tidak ya Anda bisa memahami representasi kegunaan IP versi 6. Kemudian Anda bisa menggunakan tools-tools untuk pengujian testing satu jaringan baik menggunakan ICMP ping ataupun menggunakan traceroute untuk melihat jalur rute satu paket dari sumber ke tujuan. Baik, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan pada malam hari ini bisa kita akhiri. Kita bertemu lagi. Ada pertanyaan untuk yang tidak sempat presensi tadi pagi, bisa presensi? Nggak bisa, karena siapnya kan sudah tertutup ya. Nanti Anda sampaikan ke Mas Sidik saja, karena saya tidak punya privilege untuk memasukkan presensi ya. Nanti Anda sampaikan ke pengelola di presensi Mas Sidik ya, bahwa Anda sudah menghadiri tapi untuk siapnya sudah terlewat ya. Buktinya ada di sistem webback ini report
kehadiran Anda sudah terekam di Webex, hanya di aplikasi Siap saat ini masih dikembangkan untuk bisa di membaca data di Webex. Saya kira itu. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya tutup pertemuan malam hari ini. Ya, tetap jaga kondisi, semoga tetap semangat. Terima kasih Anda masih semangat untuk belajar. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.